Kata saat ini tetap sejuk ya? Ya, saya sekarang ya. Belum. Terima ya. Apa yang lagi? Sekali-sekali kalau dibuka cantik banget. Oh ya, emang
Sebentar, Bapak Ibu mungkin bisa bantu di-mute ya, supaya suaranya tidak bergema. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kembali. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada kegiatan pengabdian pada masyarakat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Putri Arini yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator sekaligus memandu jalannya kegiatan. Oke, insya Allah pada kegiatan hari ini akan dihadiri oleh Bapak Asep Saiful Milah MPD sebagai pimpinan Pondok Modern Al-Ghazali, Bapak Iswahyudi SE sebagai Kepala Sekolah, Bapak Bayu Nirpana SHMH sebagai Wakil Kepala Sekolah, dan yang terakhir Bapak Musyik Anwar MPD sebagai Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berada di bawah bimbingan dosen pembimbing kami yaitu Dr. Feni Intanedasari dan Dr. Hana. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan PKN dengan tema pemanfaatan AI tools untuk meningkatkan kompetensi digital guru dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis VR. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi dan pelatihan, yang keempat sesi diskusi dan tanya jawab, yang kelima assessment dan door prize, yang keenam dokumentasi, yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh ketua kelompok kami, yaitu
Terima kasih atas kesempatannya, Mas Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu dosen pendidik kami, Ibu Dr. Feni Kalisari SPDMU. Kemudian yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Ghazali, Bapak Saiful PD. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iswan Yudi SL, dan kami hormati juga Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Bayunir Pana SH MH, dan yang kami hormati Bapak Wakil Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bapak Moshe Anwar MPD. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Enhancing Teachers Digital Competence through AI in Investigation dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Putri Kawarabaya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat bergabung dalam seminar dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini. Seminar dan pelatihan ini diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta di bawah naungan Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah ICT. Kemudian pada kegiatan ini fokus utama seminar adalah pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya melalui penggunaan Canva AI, Canva Quiz, dan Bluekit sebagai media pembelajaran interaktif. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi digital guru dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia pendidikan, kemudian membantu guru memahami cara memanfaatkan Canva AI untuk membuat materi ajar yang lebih menarik, kreatif, dan efisien, dan mengenalkan penggunaan Canva Quiz sebagai sarana evaluasi pembelajaran yang interaktif, dan memberikan pelatihan penggunaan Bluekit sebagai media game edukasi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Kami menyadari bahwa saat ini pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga bagaimana guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, melalui seminar ini kami berharap para guru dapat memperoleh wawasan baru dan keterampilan praktis dalam menggunakan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata, menjadi sarana berbagi ilmu, serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sebagai ketua pelaksanaan, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dibangun demi perbaikan kegiatan di masa mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
format pembetulannya. Sambutan dan arahannya Dr. Feni. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi inti, yaitu penyampaian materi sekaligus pelatihan. Di sesi ini kita akan sama-sama mengenal dan mencoba bagaimana penggunaan tools seperti Blueprint dan Canva bisa membuat pembelajaran jadi lebih interaktif dan juga menarik. Sebelum masuk ke praktiknya, saya ingin sedikit membahas latar belakang dari program ini. Yang pertama, jadi berdasarkan hasil observasi di GPI Al-Ghazali, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran saat ini masih cukup terbatas. Umumnya masih digunakan untuk presentasi atau sekedar pemberian tugas saja. Padahal kalau kita lihat siswa sekarang adalah digital native, yaitu mereka sudah sangat dekat dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah muncul gap atau kesenjangan di mana potensi teknologi yang dimiliki siswa belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kami mencoba menghadirkan solusi melalui pendekatan content-based instruction atau pembelajaran berbasis konten yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi. Nantinya kita akan menggunakan media seperti Blueprint dan Canva untuk membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan tentunya lebih menyenangkan. Selama sesi berlangsung, jika Bapak atau Ibu ada pertanyaan, silakan langsung dituliskan di kolom komentar chat Zoom saja, sambil tetap mengikuti pemaparan dan presentasinya.
dan juga satu hal lagi, Bapak Ibu juga bisa mulai praktik bersama dengan presenter kami. Ya, kami akan membimbing step by step. Mari kita simak bersama pemaparan dari para narasumber yang telah menyiapkan materi menarik dan inspiratif untuk Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari pemateri pertama, yaitu ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kapsek kami, dari Bapak Kapsek kita, yaitu dari Bapak Iwahyudi SM. Oke, kami persilahkan Bapak. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada rapat hari ini kita diisi dengan pelatihan kepada masyarakat dari pasca sarjana Unindra jurusan bahasa Inggris. Mudah-mudahan akan memberikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kabid Pelajaran Pondok Pesantren Al-Azhar Ustaz Mursyid Anwar MPD, alumni pasca sarjana Unindra iya 2014. Yang terhormat Ibu Dr. Teddy Mediasari SPDMU, Ibu Al-Ghazali sudah tidak asing terhadap Unindra karena banyak guru-guru Al-Ghazali S2 maupun S1 alumni Unindra. Mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi yang melanjutkan S2 termasuk saya. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan, pagi ini, siang ini, alhamdulillah bagi teman-teman program pasca sarjana Unindra jurusan bahasa Inggris mengadakan pengabdian di sekolah kita dengan memberikan pelatihan. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mengajar lebih menyenangkan lagi di kelas, ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen dan terima kasih kepada mahasiswa yang mau berbagi ilmu pada hari ini di sekolah kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik, ya, menjadi suatu yang pahalanya kalau kita berbagi ilmu diamalkan terus pahalanya mengalir, ya. Mudah-mudahan amal jariah, ya. Dan kami mohon maaf bila atau peserta yang kurang maksimal mungkin karena ada beberapa peserta yang hadir melalui Zoom. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini maupun melalui Zoom bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mari kita simak pemaparan dari para pemateri. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk lebih giat lagi belajar. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekolah, kami terlewat kesalahan dan kemungkinan kami, mohon maaf. Oke, terima kasih Bapak atas sambutannya dan juga sudah welcome kami di tempat yang Masya Allah ini. Kami sudah diberikan tempat dan juga Bapak Ibu yang ingin belajar bersama juga. Oke, mari kita lanjutkan ke pemateri yang pertama, yaitu Saudari Sofi yang akan membahas tentang pembinaan dalam pembelajaran. Pada Saudari Sofi, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati kepada Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Hendrika Medesali SPDN Bun. Yang saya hormati kepala sekolah dan juga guru-guru pondok pesantren SMP Al-Ghazali. Dan yang saya banggakan teman-teman pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Andalas. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang bisa hadir pada siang hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan program pengabdian masyarakat kami dengan judul Pembuatan Media Pembelajaran Melalui Bukit. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sofiatul Ilmah yang akan memaparkan materi terkait dengan bukit. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar dengan kata bukit? Jadi bukit adalah sebuah platform pembelajaran berbasis game yang bisa dimainkan secara online ya. Kemudian biasanya digunakan oleh guru dan juga siswa untuk membuat proses belajar jadi lebih seru dan juga interaktif. Jadi Bukit ini sebenarnya sama Bapak Ibu seperti platform pembelajaran yang lain gitu. Hanya saja pada Bukit ini terdapat skor, ranking dan juga kompetisi gitu. Jadi proses pembelajaran itu bisa dikemas dengan melalui game gitu ya. Jadi proses pembelajaran akan lebih aktif dan juga interaktif. Adapun tujuan dari Bukit itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian yang kedua membuat pembelajaran jadi lebih interaktif. Dan yang ketiga melatih pemahaman melalui kuis. Yang terakhir mendorong partisipasi aktif siswa gitu. Dengan begitu maka pembelajaran ini akan dikemas dengan secara aktif, menarik karena prosesnya itu tidak akan membosankan ya Bapak Ibu. Nah kemudian ada pun ciri-ciri utama dari Bukit itu sendiri. Nah ciri-ciri utama yang pertama itu belajar sambil bermain gitu. Karena prosesnya ini sambil bermain, maka kuis itu dikemas dalam bentuk game. Kemudian berbasis kuis gitu ya. Biasanya kalau di Bukit itu menggunakan pilihan ganda gitu. Tapi seandainya Bapak Ibu mau memilih esai itu juga bisa. Nanti ada fiturnya sendiri. Nah kemudian bisa dilakukan oleh siapapun, oleh guru atau misalkan oleh siswa. Jadi guru yang membuat soal dan siswa bisa mengikuti. Nah kemudian platform Bukit ini dilakukan secara online gitu. Jadi dimainkan lewat browser ataupun perangkat digital yang lain gitu. Jadi kalau misalkan peserta didik itu menggunakan handphone ataupun laptop dan alat perangkat yang lain gitu. Dan yang terakhir ada skor dan juga kompetisi. Jadi karena adanya skor dan kompetisi ini gitu, jadi proses pembelajaran itu akan lebih menantang dan juga menarik ya Bapak Ibu ya. Nah dengan cara ini siswa tidak mudah bosan karena suasana ini lebih seru dan juga kompetitif gitu ya. Selain itu mereka tetap belajar dan memahami materi karena setiap permainan itu berisi pertanyaan yang juga harus dijawab. Nah kemudian ada pun kekurangan dan kelebihan dari Bukit itu sendiri. Nah kelebihannya adalah yang pertama meningkatkan motivasi belajar karena berbasis game. Kemudian yang kedua variasi mode permainan banyak jadi tidak membosankan. Yang ketiga mudah digunakan oleh guru dan juga siswa. Yang keempat cocok untuk evaluasi atau kuis cepat gitu. Dan yang terakhir interaktif dan kompetitif dan membuat siswa jadi lebih aktif gitu. Nah adapun dari kekurangan Bukit itu sendiri Bapak Ibu nih, kekurangannya yang pertama adalah ketergantungan pada internet dan perangkat gitu. Karena prosesnya ini kan berbasis game ya gitu. Jadi pasti anak-anak itu lebih ketergantungan
perangkat itu bisa bergantian atau misalkan juga memindahkan soal kuis di papan tulis gitu. Nah, setelah kita memahami definisi dan juga kelebihan dan kekurangan dari Blokit, kemudian kita langsung praktek nih, Bapak Ibu bisa langsung mencoba ya. Kita langsung praktek bagaimana pembuatan akun Blokit. Boleh bisa langsung atau misalkan boleh menyimak dulu tidak apa-apa. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa langsung masuk ke jendela Google, kemudian ketik Blokit tulisannya seperti ini dan langsung saja nanti klik yang Blokit. Nah, kemudian nanti tampilan selanjutnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum mempunyai akun Blokit, Bapak Ibu bisa langsung klik sign up. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada akun Blokit, Bapak Ibu bisa langsung masuk login saja gitu. Jadi tanpa mendaftar ulang. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih sebagai guru kah atau sebagai siswa gitu. Nah, kalau misalkan sebagai guru bisa klik sebagai teacher. Kemudian tampilan selanjutnya akan seperti ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah memilih sebagai guru atau teacher, Bapak Ibu bisa masukkan tanggal lahir dan juga tahun berdasarkan tahun dan tanggal lahir Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk checklist bagian checklist itu, dan kemudian nanti klik next. Nah, ini tampilan selanjutnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja mau menggunakan Google gitu ya. Kalau misalkan menggunakan Google, nanti bisa pilih salah satu. Bisa pilih salah satu dari akun Google yang belum terdaftar. Nah, kemudian ketika sudah mengklik, nanti tampilan selanjutnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti klik saja lanjutkan dan langsung masukkan username. Username berdasarkan nama Bapak Ibu, dan kemudian klik checklist dan juga klik submit. Nah, ini akun Blokitnya sudah terdaftar ya Bapak Ibu ya. Ini contoh akun Google yang sudah terdaftar. Ini sekarang bagaimana kita pembuatan soal di Blokit gitu. Jadi kalau misalkan sebelum kita membuat akun soal di Blokit itu kita klik set dulu untuk membuat judul dan juga deskripsi gitu. Ini saya contohkan pembuatan bagaimana di bahasa Inggris ya, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tapi ini sebelum menulis deskripsi ini ada beberapa fitur yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Salah satunya adalah gambar, fitur gambar di sini yang gambar cover image. Nah, Bapak Ibu bisa klik bisa masukkan gambar berdasarkan dengan pembelajaran yang ada, dan itu nanti bisa membuat anak-anak itu jauh lebih tertarik. Ini tampilannya, ini saya ambil contoh. Judulnya itu English Assessment. Judulnya itu ada simple present tense quiz. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih untuk membuat soal ini mau membuat soal sendiri atau menambahkan soal yang ada di fitur Blokit gitu. Ini saya contohkan bagaimana membuat soal sendiri ya gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa klik set untuk memulai soal atau menambah add question. Add question ini untuk membuat soal ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini saya contohkan bagaimana membuat soal. Ini saya contohkan bagaimana membuat soal bahasa Inggris. He bla 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 listed twice a day. Nah, jadi di fitur sini ada multiple choice itu Bapak Ibu bisa pilih mau esai atau pilihan ganda, mau random atau tidak. Nah, kemudian tahun waktunya juga bisa kita pilih. Nah, di situ ada gambar image lagi. Bapak Ibu bisa mendownload dan mengupload file, mengupload gambar yang sudah terdownload. Nah, ini pilihan gandanya bisa diisi ya, bisa diisi dan bagian yang benar nanti Bapak Ibu bisa langsung checklist saja. Nah, kalau sudah siap Bapak Ibu jangan lupa klik save. Nah, selanjutnya ini contohnya kalau misalkan soalnya udah jadi. Apabila nih Bapak Ibu membutuhkan 10 soal atau bahkan lebih dari 10 soal, Bapak Ibu bisa langsung aja add question untuk menambah soal atau mau mengedit soal. Nah, mau mengedit soal juga bisa, nanti tinggal klik aja editnya, atau mau menghapus soal juga bisa gitu. Nah, langsung saja kita ketika sudah mulai semua, nanti kita langsung
gamenya. Untuk memilih gamenya, langsung aja klik host. Ini beberapa fitur game yang tersedia di Blokit ya Bapak Ibu ya. Nah seandainya Bapak Ibu mau memilih fitur yang banyak, bisa scroll ke bawah gitu. Bisa scroll ke bawah, nanti bisa pilih berdasarkan karakter yang Bapak Ibu mau gitu. Nah setelah sudah memilih gamenya, langsung saja klik host untuk memulai. Host gamenya. Nah ini tampilan sebelum memulai gamenya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengecek dulu nih, apakah tampilan penunjuknya sudah terchecklist, ataukah bisa diikuti oleh peserta didik yang telat, ataukah namanya ini bisa random atau tidak gitu. Kemudian atau bisa diikuti oleh anak-anak atau tidak gitu, nanti di sini tersedia. Nah langsung saja klik host now ketika sudah siap semua. Nah tampilan di akhir gamenya itu akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah untuk memulai gamenya ada dua cara. Yang pertama itu share kodenya ini kepada peserta didik. Nanti peserta didik bisa langsung ke Playbukit. Ke Playbukit nanti masukkan kodenya, masukkan namanya, atau juga Bapak Ibu bisa langsung scan barcode yang ada di situ. Scan barcode yang ada di situ, kemudian nanti langsung diarahkan ke web Playbukit gitu. Nanti namanya tersedia di sini. Misalkan ada Putri, Umi, Fitri dan juga sebagainya. Kalau misalkan sudah siap, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik start untuk memulainya. Nah, ini tampilan di akhir ya Bapak Ibu ya. Tampilan di akhirnya akan seperti ini. Jadi akan kelihatan bagaimana pemahaman peserta didik tentang pembelajaran kita. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu siapa, dan nanti bisa lihat skornya ini bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari Blokit itu sendiri, media pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan ya. Dengan penggunaan yang tepat, Blokit dapat meningkatkan keterlibatan dan juga pemahaman siswa. Jadi Blokit ini hanya alat belajar saja ya Bapak Ibu ya. Alat belajar yang membantu siswa memahami pelajaran dengan baik, efektif dan juga menyenangkan. Jadi proses penyampaian materi ini tetap disampaikan oleh guru sebagai fasilitator gitu. Oke, kemudian saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bermain game yang sudah tersedia di Blokit. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan kodenya atau langsung scan barcode ya. Bapak Ibu boleh ke Playbukit ya, masuk ke Playbukit atau mau nanti scan barcode yang tersedia di sini. Ini contoh saya buatkan, ini yang mulai English Assessment. Nanti ini saya contohnya itu dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan soalnya mau apa, bebas Bapak Ibu tinggal pilih. Nah ini boleh scroll ke bawah nih, menggunakan game yang ini aja deh. Bawah lagi, boleh. Sampai sini boleh.
Baik, kita mulai ya. Oh, udah mulai. Baik, Bapak Ibu bisa langsung mulai untuk main dance-nya. Internet kunci ya. Ya Bapak Ibu, ada yang sudah selesai? Ya. Ini Sina siapa ini Sina?
pembelajaran. Ya itu baru satu mode Bapak Ibu, kita masih banyak mode, apalagi kalau premium, wah anak-anak nggak mau belajar sih. Main kuis seperti ini. Seperti itu ya. Oke, untuk ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa di chat Zoom saja dan pastinya kami akan merespon di akhir sesi. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ice breaking dulu. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita akan ice breaking dulu ya dengan tebak kata dari gambar ya. Kira-kira siapa yang jago untuk tebak kata dari gambar? Temanya adalah makanan. Kebetulan kita belum makan siang, kan? Oke, mari kita coba ya. Siapa yang paling cepat untuk menebak kata? Oke, kira-kira makanan apakah ini? Tom yum tradisional. Tom yum dari Cina. Iya, dari Cina. Tumpeng. Apakah betul tumpeng? Oke. Kalau presenter jangan dibalik ya. Jangan dikasih tahu kalau presenter ya. Oke, ini pemanasan dulu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang kedua. Makanan muda. Oke, selanjutnya. Bapak ini berjumpa kali ya Bapak Ibu. Iya. Oke, selanjutnya. Kue ape. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Basi? Nasi? Asinan. Iya, good job. Oke, kalau gitu sama Bapak. Udah sebetulnya tidak ada buat kita tambah 8 ya Bapak Ibu ya. Belum lanjut. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sepertinya sudah panas ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu oleh Miss Uni yang akan memandu kita, Miss Fitri yang akan memandu kita menggunakan Canva AI secara langsung. Kepada saudara Miss Fitri, kami persilakan. Pakai belajar ID jadi pro. Tanpa pakai belajar ID. Kalau nggak ditutup ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau cek semangatnya dulu nih Bapak Ibu semua, masih semangat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pertama-tama Ibu Dr. Feni Eka Maidasari SPDM Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Digital Literacy and ICT NLP. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah serta Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada siang hari ini, yang tentunya Bapak Ibu Guru adalah bagian penting dalam dunia pendidikan serta bagian penting pula pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, serta rekan-rekan Unindra yang saya banggakan. Baik, izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan program pengabdian masyarakat kami yang berjudul Pembuatan Media Pembelajaran Menggunakan Canva AI dan ChatGPT. Jadi teknologi selanjutnya setelah tadi sudah dipaparkan oleh pemapar sebelumnya, mungkin kali ini kita masuk pada Canva AI dan ChatGPT. Perkenalkan Bapak Ibu Guru semua. Nama saya Fitri Maulidia. Berikut adalah visi dan misi dari kami. Pada intinya, kami pada siang hari ini berdiri di sini dengan tujuan untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi pendidikan sebagai sarana peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, saya akan mulai pemaparan saya dari latar belakang teknologi pembelajaran. Bapak dan Ibu pendidik sekalian, kita saat ini berada pada era disrupsi atau perubahan teknologi di mana metode pembelajaran konvensional mulai berganti atau bertransformasi, berganti menuju ekosistem digital.
Adapun tentu saja teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi pembelajaran modern. Bayangkan Bapak Ibu guru sekalian, pembelajaran yang dulu hanya berupa metode ceramah dan buku teks, kini bisa berubah menjadi pengalaman belajar yang lebih hidup dan interaktif. Pemanfaatan teknologi digital membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien, dan tentunya menarik bagi siswa di era digital saat ini, di mana pembelajaran harusnya tidak lagi bersifat monoton, tetapi berubah menjadi lebih dinamis dan menyenangkan. Tentunya hadirnya inovasi digital seperti Canva berbasis AI dan ChatGPT menjadi terobosan penting yang membantu kami semua para guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan bantuan tools ini, Bapak Ibu guru sekalian, guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai kita sebutnya desainer pembelajaran yang mampu menciptakan konten visual, interaktif, dan tentu saja engaging. Yang menariknya adalah Bapak Ibu guru sekalian, penggunaan teknologi ini tidak menuntut keahlian teknis yang rumit. Artinya, siapapun guru dapat menghasilkan materi pembelajaran yang menarik hanya dengan beberapa langkah sederhana. Baik, selanjutnya Bapak Ibu guru semua, kita masuk pada pengenalan tools. Seperti yang kita ketahui bersama, Canva AI merupakan platform desain serbaguna yang dapat digunakan untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti slide, poster, infografis, dan video. Tentunya dengan dukungan fitur AI yang canggih, Canva AI ini akan memudahkan proses pembuatan media pembelajaran sehingga hasilnya terlihat lebih profesional, menarik, dan kreatif. Kemudian tools yang selanjutnya adalah ChatGPT. Seperti yang telah kita ketahui bersama Bapak Ibu, bukankah kita sekarang sudah menjadi pengguna ChatGPT? Nah, ternyata ChatGPT ini adalah asisten AI untuk membuat materi pelajaran soal kuis dan penjelasan sederhana. Nah, bagaimana apabila kombinasi keduanya ini kita gabungkan? Slide. Nah, baik Bapak Ibu guru, bagaimana apabila kedua tools ini kita kombinasikan penggunaannya? Kombinasi ChatGPT dan Canva AI tentu saja sangat berguna untuk guru karena keduanya saling melengkapi. Yang satu membantu dari sisi konten atau materi dan yang satu lagi dari sisi visual atau desain. ChatGPT mampu membuat konten yang dapat membantu guru membuat isi materi pembelajaran dengan cepat dan akurat, dari konsep hingga draft konten yang terstruktur. Kemudian Canva AI dapat mendesain visual dengan mengubah konten menjadi tampilan visual yang menarik dan profesional. Template dan fitur AI tentu saja memudahkan pembuatan desain yang berkualitas tinggi. Lalu hasil kombinasi media pembelajaran yang dihasilkan tentu saja akan lebih menarik secara visual, interaktif, dan engaging, serta mudah dipahami oleh siswa. Kombinasi sempurna untuk pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, tentu saja selain memiliki kelebihan utama dari ChatGPT dan Canva AI ini adalah yang pertama, hemat waktu. Proses pembuatan materi dan desain menjadi lebih cepat dengan bantuan AI, sehingga guru dapat fokus pada kegiatan mengajar dan interaksi dengan siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik, media lebih interaktif Bapak Ibu dan engaging, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa secara signifikan. Kemudian desain profesional, media pembelajaran akan terlihat menarik dan profesional. Ada template-template Canva yang membantu guru tanpa keahlian desain yang khusus. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi maksimal. Kombinasi Canva AI dan ChatGPT ini akan menghasilkan media pembelajaran berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, tentu saja
Selain memiliki banyak kelebihan, kedua tools ini juga memiliki banyak kekurangan yang perlu Bapak Ibu guru perhatikan. Yang pertama, teknologi AI memiliki batasan dalam memahami konteks lokal, budaya, dan kebutuhan spesifik siswa Indonesia yang beragam. Karena itu, hasil yang dihasilkan oleh AI nantinya tetap perlu disesuaikan kembali oleh guru agar lebih relevan dengan kondisi peserta didik. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu teknologi AI kita garis bawahi adalah bukan pengganti guru, melainkan alat bantu. Sehingga peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan pendidik karakter tidak dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan. Guru tetap memegang peran utama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, guru harus memvalidasi konten yang dihasilkan AI untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan kurikulum yang sedang berjalan di sekolah. Konten AI perlu diperiksa kembali sebelum digunakan di kelas. Baik, kesimpulannya adalah kombinasi keduanya mendukung pembuatan materi yang menarik secara visual, efektif dalam penyampaian pesan, dan efisien dalam proses pembuatannya. Sekali lagi, guru tetap memegang peran utama dalam validasi konten, memastikan kesesuaian kurikulum, serta membangun interaksi bermakna dengan siswa. Baik Bapak Ibu guru semua, sesi terakhir. Tanpa mengurangi rasa hormat, di sesi ini saya akan mengajak kita semua untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana penggunaan Canva AI dan ChatGPT dalam pembuatan media pembelajaran yang kreatif, menarik, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Baik, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Ada 3 hal. Baik, untuk membuat media pembelajaran yang interaktif melalui ChatGPT dan Canva AI, ada 3 hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pastikan perangkat yang Bapak Ibu gunakan sudah mempunyai aplikasi Canva, atau kalau memang belum terdownload bisa mengakses melalui situs www.canva.com. Kemudian yang kedua adalah di perangkat Bapak Ibu semua pastikan sudah mempunyai situs Google Chrome. Nantinya kita akan membuka jendela ChatGPT dari Google Chrome. Dan yang ketiga adalah hal yang paling penting, Bapak dan Ibu sudah tahu apa yang akan bahan ajar apa yang akan dibuat menjadi media pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saat ini seperti kita bisa lihat bersama, saya sudah mempunyai buku online, yaitu buku paket bahasa Inggris kelas 7. Lalu saya akan membuat media pembelajaran dari bab 4. Di buku ini di bab 4 atau chapter 4 berisi tentang My School Activities, Learning Objectives, lalu subbabnya terdiri dari 3, yaitu Unit 1 My Class Schedule, Unit 3 My Online Class, Unit 2 My Online Class, dan Unit 3 My Study Habits. Perlu digarisbawahi, ini saya mencontohkan dari buku paket bahasa Inggris. Nanti pada praktiknya bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak atau Ibu ajarkan di kelas ya Pak. Kemudian kita copy, lalu pada perangkat kita buka Google, kemudian kita masuk ke situs ChatGPT Bapak Ibu. Nah, penggunaan ChatGPT ini adalah berdasarkan perintah dari operator atau kita sebutnya prompt. Nah, untuk membuat media pembelajaran tentu kita butuh instruksi atau prompt. Berikut adalah instruksi yang akan saya contohkan. Karena kita akan membuat media pembelajaran, maka instruksi atau promptnya adalah saya akan membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva AI dengan materi bahasa Inggris kelas 7. Nah, yang tadi
tadi sudah kita copy, lalu kita tempel di sini Pak, di paste. Udah muncul ya bab yang tadi kita copy ya. Karena kita mau fokus di bab 4. Kita hilangkan dulu halaman. Seperti ini. Nah, karena di bab 4 buku paket bahasa Inggris kelas 7 ini grammar fokusnya adalah simple present tense dan tidak ada di daftar isi, maka saya akan menambahkan grammar fokus simple present tense. Oke. Sampai sini lalu kita akan berikan instruksi tambahan lagi. Buatkan halaman Baik, saya akan ulangi. Di sini perintahnya adalah saya akan membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva AI dengan materi bahasa Inggris kelas 7 chapter 4 seperti berikut. Lalu saya ada tambahkan grammar fokusnya simple present tense. Lalu berikan lagi perintah kepada ChatGPT, buatkan halaman utama login nama siswa dan kelas. Jadi di aplikasi nanti kita mau tampilan pertamanya itu adalah masuk dengan login nama siswa dan kelas. Lalu halaman kedua materi pembelajaran dan halaman ketiga adalah quiz. Quiznya adalah berupa grammar. Nah, sekarang buatkan promptnya. Baik, setelah selesai kita bisa enter. Kita tunggu beberapa saat sampai ChatGPT membuatkan prompt untuk kita masukkan di Canva AI nanti. Nah, sudah tampil Bapak Ibu semua di sini sudah terlihat prompt Canva AI. Buatkan media pembelajaran dengan tema materi chapter 4, sudah ada grammar fokusnya. Lalu halamannya terbagi menjadi 3 di halaman utama. Halaman pertama berupa login siswa, halaman kedua materi pembelajaran, serta halaman ketiga adalah quiz. Nah, dari sini prompt yang ini tadi kita copy lagi Bapak Ibu semua. Kita copy. Kita copy, lalu kita buka aplikasi Canva. Kita buka aplikasi Canva, lalu kita butuh Canva AI yang posisinya ada di posisi 6 dari atas ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya Canva AI. Lalu di Canva AI ini, Bapak Ibu bisa dilihat ada what will we design today. Apa yang mau kita buat hari ini? Kita tempel yang sudah kita copy tadi. Nah, sudah terlihat. Lalu di sini ada pilihan design, image, doc, code, and video clip. Karena kita mau membuat aplikasi, berarti kita membutuhkan coding. Lalu yang kita klik adalah code. Oke. Setelah itu enter. Nah, di proses ini kurang lebih membutuhkan 3 sampai 4
aplikasi Canva AI ini memproses perintah yang tadi kita buat menjadi media pembelajaran yang interaktif. Bapak Ibu, bukan mudah bukan Bapak Ibu semua. Maaf, nervous. Baik, kita tunggu ya sampai Canva AI memproses aplikasi media pembelajaran yang interaktif. Besok lanjut kumpulin media kagak bisa, awas ya. Saat ini Canva AI sedang memproses kode yang sudah kita masukkan. Mohon ditunggu sekitar 1-2 menit lagi ya Bapak Ibu. Ya betul Bapak. Nanti intinya adalah kita mengembangkan materi ajar melalui prompt ChatGPT, lalu kita copy paste ke ini dia sudah jadi. Bapak Ibu bisa dilihat tanpa perlu banyak usaha sudah jadi di aplikasi pembelajarannya. Mau dicoba Bapak? Boleh ya? Oke, baik. Miss, mau dibantu Miss? Welcome to my school activities. Seperti perintah yang tadi, kita masuk ke bab 4. Masukkan nama. Oke, terus kelasnya anggap saja di 7A. Oke, kita start learning. Kita mulai belajar. Tadi saya membuat ada 3 halaman. Yang pertama adalah unit pertama atau bab 1 tentang my class schedule. Seperti ini. Kemudian di bagian 2 adalah tentang my online class. Dan di bagian 3 adalah quiz. Oke. Nah, di sini saya membuat grammar fokusnya di simple present tense, sudah dikembangkan oleh Canva AI. Formula atau rumus dari simple present tense, subject plus verb 1 plus s or es. Di sini juga ada bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Sekarang kita praktekkan kuisnya. Ayo kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Number 1, she blah 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 English every day. Studies. And then they blah 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 online class every morning. Join. Blah 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 he read books at night. Does. I blah 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 to school at 7 a.m. Go. My teacher blah 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 homework every day. Gives. Good job. And then we blah 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 not play games in class. Do. Blah 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 you study English at home. Do. He takes notes in every class. And then she does not like math. They have English every Monday. Okay. Baik Bapak Ibu semua, nanti mungkin materi pelajarannya bisa disesuaikan dengan bahan ajar, dengan pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kami menyadari bahwa kesuksesan transformasi digital di sekolah ini sangat bergantung pada dedikasi dan keterbukaan Bapak dan Ibu semua terhadap inovasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Miss Fitri atas pemaparannya yang sangat menarik, yaitu selanjutnya pemateri ketiga, yaitu materi kami terakhir, yaitu Miss Uni yang akan memandu kita menggunakan Canva AI juga secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat Bapak Ibu
Alhamdulillah selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali, dan yang terhormat Bapak Iswa Yudi selaku Kepala Sekolah, dan Bapak Bayu Nirvana selaku Wakil Kepala Sekolah. Perkenalkan, di sini nama saya Uli Handayani. Di sini saya diizinkan untuk memaparkan bagaimana cara membuat kuis interaktif dengan menggunakan Canva. Oke, selanjutnya di sini untuk melanjutkan pemaparan dari Kak Fitri, saya akan lanjut menampilkan menampilkan cara pembuatan kuis interaktif. Baik Bapak Ibu Guru, yang pertama di sini Bapak Ibu Guru bisa masuk ke dalam link dengan menggunakan www.canva.com, dan kemudian Bapak Ibu Guru bisa masuk di pojok link dengan menggunakan email yang sudah Bapak Ibu Guru punya, atau di sini ada yang sudah punya akun Belajar ID Bapak Ibu Guru? Ya. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan akun Belajar ID-nya. Nah, untuk membuat kuis interaktif, yang pertama Bapak Ibu Guru bisa mencari template di bagian pojok. Apakah terlihat Bapak Ibu Guru di sini? Template paling pojok, ya. Nah, di sini akan muncul halaman depan template. Nah, di pencarian Bapak Ibu Guru bisa menekan atau mengetikkan kuis. Nanti akan muncul template-template yang menarik seperti ini, Bapak Ibu Guru. Nah, nanti Bapak Ibu Guru bisa memilih template-nya dan menyesuaikan materi yang Bapak Ibu ajar. Nah, di sini adalah contohnya. Saya sudah membuat contoh kuis interaktifnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu Guru. Nah, di sini nanti sudah muncul soal-soal yang sudah dibuatkan oleh Canva. Namun, Bapak Ibu Guru nggak usah khawatir, nanti bisa diedit, dihapus, lalu diganti oleh materi atau soal yang kita ingin ajarkan. Nah, setelah itu, nah di sini dipercepat aja Mas. Di sini saya sudah mengetikkan soal materi Invitation kelas 7. Soalnya juga saya akan menggantinya di sini. Videonya dipercepat ya Bapak Ibu Guru, soalnya untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah jam 12 lewat. Nah, di sini saya menambahkan slide baru dengan cara saya memilih bagian tengah dan akan muncul bagian tambah biasanya. Di bagian slide, Miss bisa back bentar. Di bagian tengah pas tambah slide. Pas tambah slide. Oke, yang tadi. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menambah slide di sini. Di tengah-tengah slide ada gambar tambahkan. Bapak Ibu Guru bisa klik, nanti akan muncul slide yang baru tanpa ada gambar, tanpa ada, nanti kita bisa isinya dengan elemen yang menarik seperti gambar atau suara atau quiz yang lainnya. Bisa diputar lagi. Nah, caranya kalau ini menggunakan elemen, di pojok ada gambar elemen Bapak Ibu Guru. Di pojok sini ada gambar elemen, kita tekan, nanti akan muncul di sini elemen dan kita bisa mengetikkan. Miss Putri bisa back? Terlalu cepat ya. Bagian yang nah ya. Miss mohon maaf, ini bisa gambar ini. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menekan elemen di sini, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kita ketikkan apa yang mau kita tambahkan. Di sini saya tambahkan kuis. Maka di sini saya tambah kuis, mengetikkan kuis. Nanti akan muncul formulir seperti ini. Kita bisa
bisa milih pendidikan ya Bapak Ibu guru, karena kita akan membuat soal. Nah, tuh pilih template di sini seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mengetikkan 2 kali, klik 2 kali untuk mengganti soalnya. Kalau 1 kali dia nggak akan muncul nanti, jadi harus 2 kali klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, soalnya bisa kita rubah. Di sini untuk soalnya. Nah, ini untuk jawaban-jawaban ABC. Kamu tulis off dulu sebentar. Oke. Nah, dari sini setelah kita klik nanti di sini akan soalnya akan muncul Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu untuk jawaban yang benar ada tanda panah di sini. Kita bisa klik untuk jawaban yang benar. Dilanjut, Pak. Nah, seperti ini. Saya sudah mengetikkan jawabannya benar. Selanjutnya Bapak Ibu guru juga bisa menghapus slide yang tidak Bapak Ibu guru butuhkan. Sini saya menambahkan gambar. Caranya sama di elemen dan gunakan next. Nah, di sini Bapak Ibu guru untuk soal yang tidak akan saya gunakan, maka saya akan menghapusnya. Dipercepat aja. Oh, ini yang Nah, Bapak Ibu guru di sini saya ingin menambahkan elemen gambar yang bisa bergerak dan kemudian saya tambahkan suaranya juga. Yang pertama saya tambahkan slide kosong. Kemudian cara yang sama menekankan elemen. Di sini saya ketikkan apa yang saya ingin tambahkan. Di sini saya sudah ketikkan suara hore, lalu akan muncul suara seperti ini. Nanti kita bisa pilih Bapak Ibu guru. Nanti akan muncul jadinya seperti ini. Ini gambar yang slide kedua. Saya akan menambahkan try and try again. Nah, setelah ini stop dulu, Pak. Jika sudah membuat gambar seperti ini Bapak Ibu guru, nanti tahap selanjutnya kita bisa menautkan agar nanti gambar ini yang next atau try again kita bisa tekan tersambung dengan soal. Seperti itu caranya. Klik kanan, Kak. Ada gambar, lalu klik kanan nanti ada bacaan tautan, nanti akan muncul bacaan slide yang kita akan pilih seperti ini. Klik kanan, nanti akan bacaan seperti ini tautan, lalu pilih slide yang kita ingin tautan. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu bisa menautkan jawaban yang benar ke gambar yang benar. Untuk jawaban yang salah, Bapak Ibu guru bisa tautkan ke gambar yang salah. Caranya tadi sudah diberikan di awal, yaitu klik kanan pada gambar, terus ada bacaan tautkan, tekan tautkan, nanti pilih slide. Setelah itu kita lanjut aja ke performa terakhir. Setelah saya edit semuanya, bagian ini. Nah, ini Bapak Ibu guru hasilnya.
Lanjut untuk untuk ke next soal kita pencet again, nanti akan tersambung ke soal berikutnya. Kalau di sini anak-anak jawabnya misalnya salah, Bapak Ibu Guru, dia akan tersambung ke jawaban yang salah. Nah, seperti ini. Kalau anak-anak salah, kita bisa try again. Mereka pencet try again, maka akan kembali ke soal berikutnya. Nah, nanti dia akan kembali ke soal. Di sini sebenarnya ada suaranya ya Bapak Ibu Guru, cuman nggak ada ininya, nggak bisa. Ya, baik. Mungkin itu sekian dari presentasi dari saya. Saya harap Bapak Ibu Guru bisa membuat kuis interaktif lebih dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dikarenakan waktu kita sangat limit sekali ya. Sebentar saya cek dulu untuk di kolom chat Zoom. Di sini sudah ada satu pertanyaan. Pertanyaannya dari Ibu Minhatul Farida. Bagaimana agar siswa tidak hanya fokus bermain di grup G, tetapi juga memahami materi? Oke. Ada juga pertanyaan yang kedua, tapi kami ingin coba menjawab untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Miss Sophie. Ya, Miss Sophie, silakan. Baik Bapak Ibu, saya izin dulu untuk menjawab pertanyaan. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya anak-anak itu tetap fokus pada materi, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah gunakan soal yang berbasis pemahaman, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikan penjelasan sebelum dan juga sesudah melakukan games, gitu. Nah, kemudian lakukan diskusi setelah melakukan games dan guru perlu juga membahas hasil jawaban dari anak-anak. Jadi supaya anak-anak ini bukan hanya mengejar kemenangan dan kompetisi saja pada games tersebut. Gitu. Nah, cukup Ibu penjelasannya. Ya baik, terima kasih Miss Sophie atas jawabannya. Kemudian kita akan melanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah di aplikasi Canva tersedia fitur yang memungkinkan kita mencari atau membuat soal serta materi pembelajaran secara langsung saat ini membuat kuis? Karena kalau harus berpindah ke aplikasi lain seperti ChatGPT atau platform tambahan lainnya rasanya kurang praktis dan cukup memakan waktu. Apakah Canva sudah menyediakan solusi yang lebih sederhana dan terintegrasi untuk kebutuhan tersebut? Pertanyaan ini datang dari Bu Amalia. Cukup keren sekali ya. Baik. Oke, baik. Saya di sini akan mencoba menjawab Ibu ya. Bagaimana kita bisa mencari tanpa menggunakan GPT ya. Nah, di sini Canva AI itu sudah ada fitur integrasi Canva AI-nya Ibu. Sama aja kayak ChatGPT. Caranya yang tadi kita buka Canva, di sana kan ada klik Canva AI yang pojok. Canva AI kita bisa klik di situ, nanti kita akan muncul diarahkan kotak. Nanti kita ketikkan aja materi yang ingin kita cari. Tolong promptnya tolong bantu saya carikan materi misalnya bahasa Inggris invitation seperti itu untuk kelas 7 dan buatkan soal PG berapa, misalnya 10 atau 20. Nanti dia akan membuat sendiri seperti itu. Ya, bisa menggunakan Canva AI. Terima kasih Kapten, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Miss Uni. Jawabannya yang cukup membantu ya. Saya harap Ibu Amalia. Oke, sepertinya tidak ada sesi tanya jawab lagi. Apakah
Apakah ada yang bertanya lagi? Karena setelah ini kita akan ada kuis menggunakan Bluekit dan pastinya ada sesuatu yang amazing. Ya, apakah ada satu pertanyaan lagi? Atau oke, ada pertanyaan? Yes. Apakah bisa tolong diketikkan di kolom Zoom supaya teman-teman online kita juga bisa melihat? Oke, baik. Mungkin bisa dipaparkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini nggak bisa masuk Zoom karena baterainya ya sedikit. Pertanyaan dari saya, bagaimana Bluekit ini dapat digunakan di pesantren? Karena kan kita nggak pakai perangkat ya. Nah, bagaimana juga fitur Bluekit ini bisa digunakan secara optimal jika setiap peserta didik memiliki perangkat masing-masing? Mohon maaf atas nama Ustazah siapa? Anissa. Oke, terima kasih Ustazah Anissa. Baik, Ustazah, saya izin menjawab ya. Tadi perangkatnya itu misalkan bagaimana kalau dipakai untuk pesantren gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang ketika di kelas itu ada keadaan keterbatasan perangkat, maka bu guru itu atau kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis kelompok, gitu ya, berbasis kelompok. Kemudian perangkatnya ini bisa bergantian. Gitu, atau misalkan Bapak Ibu bisa juga memindahkan tulis gitu ke dalam papan tulis gitu ya. Nah, biasanya kalau di Bluekit ini ada namanya mode masif gitu, di mana kontrolnya ini ada di Bapak Ibu semua gitu. Jadi anak-anak hanya mengikuti saja. Bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis kelompok. Jadi nanti anak-anak diskusi dulu, kemudian Bapak Ibu menggunakan proyektor gitu ya, menggunakan proyektor, kemudian jawabannya apa dan hasil diskusinya bisa disampaikan melalui perwakilan peserta didik saja gitu. Bisa maju nanti justru malah proses pembelajaran itu akan menjadi lebih aktif karena mereka melakukan diskusi gitu ya. Saya ikut menjawab juga, Mbak. Baik, silakan. Ya, tambahkan ya, insya Allah nanti kita akan beli perangkat khusus untuk pembelajaran, nanti kita simpan. Nanti kalau guru yang akan mau menggunakan, kita boleh insya Allah tahun depan, tahun ajaran depan kita anggarkan dari Nada Bos untuk minimal 5-10 unit ya. Jadi yang murah-murah aja, yang penting penggunaannya kan, manfaatnya. Insya Allah saya bisa ngomong sama Kabin, boleh ya. Jadi kita akan berusaha bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan juga guru juga ya. Doain aja, mudah-mudahan nanti disetujui ya. Kalau kami udah oke aja. Oke, Mbak Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir ya Bapak Ibu, jangan bosan dengan kuis Bluekit. Yang terakhir ada kuis Bluekit berdasarkan dengan materi Bluekit gitu. Nanti kita akan ambil 3 peserta yang paling tinggi skornya. Nanti ada apa? Ada door prize katanya gitu. Oke, baik, saya izin saya screen dulu.
siap. Oke, Bapak Ibu siap-siap device-nya. Oke Bapak Ibu silakan langsung saja boleh scan barcode atau go to play blogging ya. Kodenya 5899390. Sepertinya ini kodenya berubah lagi. Oke, baik Bapak Ibu bisa langsung mengklik untuk checkbox ya. Jadi tidak perlu memasukkan lagi ataupun scan, silakan hanya perlu satu klik saja. Oke, kita sudah ada 12 orang. Apakah ada lagi yang ingin join sebelum diklik start ya, Ibu Bapak sekalian? Playernya tidak ada. Tidak ada minimum, tidak ada maksimum. Mau 1000 orang pun boleh. Oke, kita mulai itu. Ini free, tidak ada minimum dan maksimumnya. Oke. Mungkin kita mulai saja ya, Bapak Ibu ya. Oke, siap-siap. Oke, start. Bermainnya diklik 2 kali
Oke, kita ada first runner-up kita, Ibu Fariha, kemudian BM menyusul, yang ketiga adalah Mishka. Oke, kita akan ambil 3 kakak. Kerabat Zobi, 3 teratas ya, kita akan ambil 3 teratas, Bapak Ibu sekalian. Ada penambahan Bapak Ibu, 5 teratas, kita akan ambil 5 teratas. Mungkin bisa lebih cepat klik-kliknya. Kita udah